Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi tentunya kepada seluruh pemirsa dan umat muslim. Selamat pagi semuanya. Hadir kembali bersama kami dari Al-Baqiyah TV yang saat ini sudah berada di Sumatera, tepatnya di Bandar Lampung. Alhamdulillah pagi ini bersama kami dalam acara ngobrol problematika Islam terkait akan membahas tentang Muktamar ke-34 di Sumatera di Bandar Lampung yang telah hadir bersama kami pada Bapak Kiai Haji Abdul Muin, Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi. Tentunya menjadi harapan kami semua berada di sini, mudah-mudahan dalam momentum Muktamar akan segera terlaksana pada beberapa hari ke depan ini. Harapan kami mudah-mudahan acara pagi ini bersama Bapak Kiai Haji Abdul Muin kita akan sedikit mendapat keterangan dari beliau berbagai dan terkait dengan masalah Muktamar. Baik Pak Kiai yang saya hormati, dalam pagi ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait yang pertama, yaitu fungsi Muktamar ini apa sebetulnya? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ini moderator kita yang energik. Ini terkait dengan Muktamar, bahwa dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, permusyawaratan tertinggi adalah Muktamar. Dalam Muktamar itu dilakukan yang namanya pemilihan untuk memilih ketua umum, Rois Am. Juga dalam Muktamar itu akan merumuskan program-program kerja serta anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi anggaran rumah tangga akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga pun itu hanya bisa dilakukan dalam NU itu dikenal dengan permusyawaratan. Ada yang tertinggi, paling tertinggi adalah Muktamar. Yang kedua adalah Munas Alim Ulama. Juga ada Kombes, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, yang memang dilakukan biasanya ada dalam satu periode itu 2-3 kali. Kalau Kombes, kalau Muktamar itu akan meliputi seluruhnya, baik itu dalam proses pemilihan ketua umum yang memang dilakukan. Kalau Muktamar dilakukan itu 5 tahun sekali. Gunanya untuk ajang siklus kepemimpinan. Jadi pergantian kepemimpinan di PBNU itu dilakukan dalam arena Muktamar. Jadi itu ada Muktamar, ada Kombes, ada Munas. Betul. Jadi ketika program kerja yang memang dibahas dalam Muktamar, kemudian dikejuantahkan, dan apabila ada perkembangan itu maka dilakukan dalam Kombes, konferensi besar. Apa-apa saja yang akan dilakukan. Nah, ini terkait dengan pemahaman terhadap Muktamar. Kalau di PW itu bukan Muktamar, namanya konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak konferensi MWC. Nah, di ranting itu tidak terkenal dengan konferensi, namanya musyawarah. Jadi kalau di ranting itu namanya permusyawaratan saja, tidak menggunakan yang namanya konferensi. Tapi itu semuanya itu diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, baik pemilihan Rois Am maupun ketua Tanfidiyah itu regulasinya sama sampai tingkat bawah. Kalau Rois Am itu menggunakan ahwa, jadi ahlul halwal akdi, yang memang kalau di PBNU itu dipilih 9 kiai yang memang dianggap host untuk menggawangi atau melahirkan Rois Am. Rois Am adalah pimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah itu
ada yang namanya pemilihan. Dan pemilihan ketua Tanfidiyah itu sebelumnya itu harus mendapatkan restu dari Rois Am terlebih dahulu. Jadi itu terkait dengan siklus kepemimpinan. Jadi mandataris dari muktamar itu ada dua. Yang pertama Rois Am dan yang kedua adalah ketua Tanfidiyah. Ketua umum kalau kemarin itu Kiai Said dan Kiai Ma'ruf Amin itu. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin karena dalam rangkap jabatan itu tidak boleh rangkap jabatan antara jabatan politik yaitu wakil presiden betul dengan NU, maka NU-nya beliau harus mengundurkan diri dari jabatan Rois Am, makanya sekarang itu dijabat oleh PJ Rois Am Kiai Miftahul Wahya. Gitu. Jadi itu muktamar. Jadi pimpin permusyawaratan tertinggi di Nahdlatul Ulama itu. Jadi mohon maaf Kiai, dalam tanda kutip efisien ketika orang bertanya muktamar itu apa? Iya, itu sederhana kalau dia mau tahu dengan kalimat yang sederhana, muktamar itu apa sih gitu. Iya. Agar umat ini bisa dengan cerdas memahaminya, walaupun dengan kalimat yang cukup singkat. Oh ternyata apakah muktamar ini pemilihan ketua baru kah? Atau apakah itu kira-kira seperti apa Kiai? Jadi memang dalam organisasi itu kan berbeda-beda. Kalau di Banomnya Ansor itu namanya kongres. Jadi kongres, jadi kalau di NU itu disebut muktamar. Kenapa disebut muktamar? Muktamar itu adalah permusyawaratan tertinggi di dalam NU yang dilakukan 5 tahun sekali. Oh waktunya 5 tahun sekali yang memang di situ untuk siklus kepemimpinan, ajang siklus kepemimpinan, yaitu ajang pergantian pimpinan untuk memilih satu Rois Am, yang kedua adalah ketua Tanfidiyah. Itu ajang muktamar. Jadi setelah itu ya tidak ada lagi permusyawaratan tertinggi di dalam NU kecuali muktamar. Jadi kalau kombes, kongres itu tidak ada lagi, tidak memilih ketua umum dan juga tidak dapat merubah ini. Kalau muktamar, kalau di dalam NU, muktamar itu boleh merubah anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan, boleh memilih ketua umum, juga boleh memilih Rois Am. Permusyawaratan yang lain itu tidak bisa. Iya betul. Baik, sepertinya pertanyaan yang pertama ini sudah cukup jelas para pemirsa, diurai oleh beliau Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin tentang fungsi muktamar ya. Baik, ini akan memasuki kepada pertanyaan yang kedua Pak Kiai. Mohon izin. Tadi sepertinya sudah sempat dikatakan bahwa muktamar itu berlangsung untuk 5 tahun sekali. Pertanyaannya adalah bila mana dalam 5 tahun tersebut pimpinan tertingginya nih Wan prestasi dengan alasan lain, apakah pergantiannya itu melalui muktamar kembali atau tidak? Ini terkait dengan bicara Wan prestasi ya. Kalau terkait bahwa sebelum 5 tahun kemudian Wan prestasi, di situ ada kita itu diikat oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga peraturan organisasi. Kalau kemudian apabila ketua umum atau siapapun itu berhalangan, kalau Wan prestasinya dalam hal apa gitu, melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian tidak berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali, bagaimana? Apakah diganti dalam muktamar atau tidak? Betul. Nah ini biasanya ada mekanisme yang dilakukan gitu. Ketika ketua umum itu berhalangan tetap, gitu. Nah ini nanti akan Rois, karena yang mengendalikan NU adalah Rois Am gitu. Rois Am kalau Tanfidiyahnya itu ada yang memang melaksanakan kegiatan. Apabila dianggap bahwa ketua umum ini melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya sosial, sanksi sosialnya juga ketat, itu korupsi, dipidana di KPK, atau memang melakukan asusila gitu, maka jajaran Rois Am ini akan mengambil sebuah tindakan. Bagaimana proses penonaktifannya gitu, karena itu sudah mencederai amanah
yang diberikan kepada ketua Tanfidiyah semuanya, dia membuat celah lah. Itu secara otomatis beliau akan digantikan. Mekanismenya seperti apa? Nah, di sini apabila ketua umum ya, berhalangan tetap, ini kan ketika dia sudah melaksanakan one prestasi berarti dia sudah berhalangan tetap gitu. Dia sudah keluar dari norma-norma ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga dia keluar dari menyimpang atau mengkhianati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, juga mengkhianati para muassis, maka itu dianggap berhalangan tetap. Kalau memang sanksinya, sanksi organisasi itu pasti tetap ada dari Roisa. Terkait dengan apabila ketua umum berhalangan tetap, maka wakil ketua umum itu akan menjadi PJ atau pengganti ketua umum. Menjalankan roda organisasinya adalah wakil ketua umum. Apabila wakil ketua umum itu tidak bersedia untuk menjabat sebagai ketua umum, maka dilakukan pleno untuk memilih ketua umum dari jajaran wakil-wakil ketua. Jadi untuk dilakukan rapat siapa yang menghendaki. Tapi makanya ada wakil ketua umum. Demikianlah para pemirsa, mohon maaf Yai. Ya. Tanpa kita sadari sudah 2 pertanyaan pagi ini kita sampaikan kepada beliau, cukup menarik. Ada 1 pertanyaan kembali Pak Kiai. Ya. Tapi pertanyaan ini sangatlah singkat, yang memang perlu pemahaman yang luas kepada yang mungkin belum bisa memahami apa arti muktamar itu. Ya. Ini terkadang banyak sekali bertanya para pemirsa, apa sih muktamar, bagi masyarakat yang mungkin belum mengerti. Maka dari itu sekarang kita tunggu jawabannya. Iya. Yang namanya muktamar ini, kalau biasa di secara luhur dan sebagainya, itu muktamar sebenarnya kan sebuah aturan gitu, permusyawaratan. Ini anggap yang itu saja, tidak dengan menggunakan bahasa Arabnya kan. Jadi ketika muktamar, ada muktamar itu adalah permusyawaratan ya. Kalau muktamirin adalah para pesertanya ya. Jadi para peserta muktamar namanya muktamirin. Kalau muktamar itu adalah permusyawaratannya. Jadi wadah muktamar itu sebuah wadah, ini yang gampangannya, sebuah wadah untuk ajang permusyawaratan dalam hal pemilihan Rois Am dan pimpinan lah, atau ketua Tanfidiyah, ketua umum Tanfidiyah PBNU. Pesertanya siapa? Namanya muktamirin. Jadi ada muktamar itu adalah wadahnya. Kalau muktamirin adalah pesertanya. Jadi ketika bicara kita mau pemilihan ketua umum Ansor, wadahnya itu apa? Gitu. Wadahnya itu adalah kongres, namanya Ansor. Karena tidak boleh menggunakan kata muktamar, karena muktamar itu boleh digunakan organisasi gitu. Jadi, kalau Ansor itu nggak ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Tapi ada peraturan dasar, peraturan rumah tangga. Itu arti dari kata muktamar. Jadi kalau kita mau luhawi atau manawi gitu. Tapi kita akan lebih simpelnya saja bahwa muktamar itu adalah sebuah wadah untuk siklus kepemimpinan, sebuah pergantian kepemimpinan. Siapa yang hadir dalam situ adalah muktamirin. Siapa muktamirin itu adalah peserta yang memang mengikuti acara muktamar, yang memang memiliki hak suara. Banyak juga di luar muktamirin, apakah disebut muktamirin atau apa, itu namanya romli, rombongan pemilih, rombongan liar. Jadi banyakkan rombongan liar daripada pesertanya. Itu namanya muktamar. Ya, demikian para pemirsa yang berbahagia, lebih hangat kembali obrolan kita di pagi ini dalam acara ngopi seputar tentang muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 yang berlangsung di Kota Lampung, tepatnya di Bandar Lampung. Mohon izin pakai, ini satu lagi boleh bertanya? Boleh. Sebelum kita tutup acara ini, acara di pagi hari ini, ada satu kembali pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini memberi penasaran kita sebagai umat ya. Yang menjadi kandidat kali ini dalam momentum muktamar ke-34 ini siapa saja Kak kira-kira Pak Kiai? Ya,
memang yang memang bermunculan saat ini itu hanya dua. Tidak tahu nanti ketika ada poros tengah dan lain sebagainya, kayak Kiai As'ad Ali itu nanti akan bisa muncul gitu dengan menjadi kandidat tengah gitu kan. Kandidat yang saat ini ya yang pertama adalah Kiai Said ya. Sebagai incumbent beliau sudah menjabat dua periode selama 10 tahun ya, menjadi ketua umum PBNU. Yang kedua adalah Gus Yahya Stakuf. Itu beliau juga Khatib Am PBNU, ini antara Tanfidiyah dengan ketua Tanfidiyah yang sekarang dengan Khatib Amnya itu sama-sama menjadi konselor. Pada hakikatnya bahwa kandidat-kandidat yang di NU terutama ya, ini menjadi pusat perhatian karena beliau juga memiliki kapasitas keilmuan yang cukup memadai. Kiai Said juga sangat alim ya. Memang belum ada yang bisa menandingi terhadap kealiman dan keilmuan beliau, dari mulai hafal hadis dan lain sebagainya. Ini begitu juga Gus Yahya Stakuf juga cukup mumpuni ya, dalam berorganisasi, apalagi hubungan internasional. Nah, kedua kandidat ini saya rasa sama-sama mampu gitu dalam menakodai NU 5 tahun mendatang. Terutama ada kuda hitam ini Pak Kiai As'ad yang memang juga sudah berjibaku dari dulu Kiai As'ad. Jadi kalau saya sih berharap ya itu tadi ada Kiai Said dan ini, walaupun ada kuda hitamnya itu kemungkinan biasa. Saya rasa mereka beliau ini sangat cukup mumpuni semua, sangat alim, sangat layak dan sangat layak lah untuk memimpin PBNU ke depan. Betul-betul menjadi harapan umat ya. Dengan sepak terjangnya Kiai Said ya, banyak sekali membawa manfaat untuk NU juga yang memang sekarang kita bisa merasakan bahwa NU itu cukup disegani. Jadi ini juga berkat bahwa kita yakin bahwa di NU itu didirikan oleh para wali ya, muasis kita itu sangat-sangat bagus. Makanya saya masih terngiang, siapa yang mau NU nggak usah takut miskin. Siapa yang bergabung dengan NU pasti akan diakui jadi santrinya. Amin. Saya harap dinamika yang memang kencang gitu, yang saat ini kencang gitu, seperti ombak, tapi pada hakikatnya bahwa Muktamar NU 34 ini damai, adem, dan akan menghasilkan pemimpin NU ke depan yang jauh lebih baik, jauh berkarismatik, dan bisa membawa NU 5 tahun ke depan menjelang 1 abad menjadi abad keemasan NU. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa yang berbahagia, di pagi hari ini acara ngopi bersama kami Al-Baqiyah TV dengan narasumber kami Bapak Kiai Abdul. Dengan berakhirnya semua pertanyaan yang telah kita dengar, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.